begitu banyaknya undangan yang datang merestui. Kau dan aku menyatu dalam cinta, menyatu dalam kasih, menatap indahnya malam ini. Sungguh luar biasa. The girl them skill artist. Thunderball, so me give it up, so me give it up, so me give it up to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunderball say, well, woman, the way this time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, been shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right temperature to turn you on. And girl, I'm in a papa, you can be the mom. Dua sejoli yang satu adanya, cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Fransisius Saverius Bayu Putra Pratama dan Julita Purwaning Tias. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Stefanus Suwarno MSc yang terhormat, seluruh keluarga Yohanes Mariatmo almarhum dan Bapak Albertus Cahyo Sulistyo hendak mengantar Fransiskus Saverius Bayu Putra Pratama dan Julita Purwaning Tias memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan dan harapan kita semua. Saya mempercayai saudara-saudari dengan air suci ini sebagai lambang embun surgawi. Semoga rahmat dan cita kasih Allah yang Maha Kuasa di surga menyucikan saudara sekalian agar pantas menghadapnya.
Dalam nama Bapa, dan Roh. Marilah kita bersama-sama untuk menuju ke depan altar Tuhan yang kudus.
mereka berdua dalam membangun rumah tangga agar rumah tangganya bahagia, rumah tangganya kudus, diberkati oleh Tuhan Yesus seperti keluarga kudus dari Nazaret. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Tumbuhkanlah cinta dan keinginan mereka yang melandasi fitrah untuk saling meningkatkan diri hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan kata Yesus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita datang bersama Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamulah umat pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kamu saling mengampuni apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kamu, demikian pula kamu hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu, sehingga kamu dapat saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan.
biarlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat keturunan anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Haleluya, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, orang-orang Farisi datang kepada Yesus hendak mencobai Dia. Mereka bertanya, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia pada awal mula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Allah berfirman, karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya, dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa raganya. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu saja. Sebab itu yang telah disatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih, dan juga kedua mempelai serta kedua orang tuanya, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan mendoakan dan mendukungnya, baik mereka berdua dalam membangun rumah tangga yang mereka rindukan, yang mereka idam-idamkan. Tentunya dalam membangun sebuah rumah tangga diperlukan sebuah fondasi yang kuat. Saya seringkali mengibaratkan bahwa bangunan rumah tangga itu seperti gereja ini. Bangunan gereja ini tentunya juga sebelum dibangun dipikirkan sebuah fondasi yang kuat. Saya tahu di sini ini memang fondasi
gereja ini fondasi kuat agar supaya kalau ada guncangan, ada gempa, rumah tangga juga harus mempunyai atau ketersiapan fondasi yang kuat dan kokoh agar ketika ada guncangan, ada badai yang tidak diinginkan, tentunya rumah tangga itu tetap kuat dan kokoh, ya. Dan juga rumah tangga itu terus dipelihara, dihidupi dengan cinta kasih, sehingga keluarga itu merasakan damai dan sukacita di dalamnya, dan orang-orang yang datang ke rumah tangga itu juga merasakan sukacita dan damai karena di dalamnya ada keindahan. Seperti kita masuk dalam rumah Tuhan ini, kita tidak was-was karena gereja ini bangun dengan fondasi yang kuat. Tidak was-was kalau ini bangunan mikro. Dan juga kita merasa damai ketika masuk rumah Tuhan ini, hati kita merasa tenang, merasa damai karena di dalamnya kita ada cinta kasih, ada Tuhan di dalamnya. Yang menjadi perenungan dan pertanyaan bagi saya, apakah Frans dan Tias sudah mempersiapkan dengan baik rumah tangga yang akan kalian bangun, kalian hidup itu, sehingga bisa kuat dan kokoh seperti rumah Tuhan? Sudah. Fondasi apa yang sudah kamu siapkan? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Tias, apa? Kalau Fran tadi cinta dan kasih sayang, ya. Kalau Tias apa? Kepercayaan. Kepercayaan. Apalagi? Keterbukaan. Ya. Fran, apa lagi? Kelemah lembutan. Apa? Kelemah lembutan. Kamu mulia? Tias lemah lembut. Ya Romo. Wah. Ternyata Tias lemah lembut di hadapan Frans. Kalau di hadapan saya nggak lemah lembut. Kalian sungguh saling mengasihi, mencintai, Saling. benar? Benar. Kasih cintamu itu seperti apa? Seperti ini yang nggak ada penyerong. Seperti bumi bulat nggak ada garis lurusnya. Seperti bumi yang bulat tidak ada, Tidak ada garis lurusnya. tidak ada garis lurusnya, bulat. Bisa bayangkan kalau itu. Yang bisa membayangkan adalah Frans sendiri. Bulat, cintanya bulat, sebulat bumi. Kalau Tias, cinta kasihmu sungguh dengan Frans seperti apa? Seperti cinta Tuhan mencintai umatnya. Ini yang direnungkan oleh kedua mempelai, bahwa mereka sungguh-sungguh saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Ya. Yang satu seperti bumi yang bulat, yang satu seperti cinta Tuhan kepada umatnya. Kalau saya suruh milih, kalian cinta yang bersara atau yang cinta tak bersara?
Cinta kalian berdua. Cinta tak bersyarat. Cinta yang tak bersyarat. Kalau sekarang Fran mencintai Tias karena lemah lembut. Ya. Punya syarat lemah lembut. Kalau nanti si Tias mulai muncul emosi bagaimana? Ya. Kenapa? Hah? Sabar. Tetap mencintai. Tetap mencintai Romo. Ya. Biasanya yang suka marah siapa? Nah, marah saja masih dilihat lemah lembut ya. Ternyata Tias yang suka emosi. Memang keras nggak emosi? Hah? Sama. Nah. Kalian suka emosi. Ya, kalian kalau merenungkan cinta kasih yang disampaikan oleh Santo Paulus itu bahwa cinta kasih itu lemah lembut ya, sabar, tidak emosi. Nah, artinya bahwa kalian pun juga ketika sudah membangun sebuah rumah tangga, tunjukkanlah cinta kasihmu yang tulus. Jauhkanlah atau hilangkanlah emosi kalian ketika ada persoalan, tapi dihadapi dengan lemah lembut, dengan sabar. Ya, cinta kalian tanpa batas, tanpa syarat, seperti cinta Tuhan kepada gerejanya, kepada umat. Kalian bisa merenungkan cinta kalian dalam rumah tangga itu seperti cinta Tuhan yang ditunjukkan dalam sang tersalib. Itulah cinta yang tanpa syarat, cinta yang agape, yang mau memberikan hidupnya, yang mau memberikan cintanya kepada orang yang dikasihinya agar bahagia, agar selamat. Ketika kalian mulai layu cinta kasih kalian satu dengan yang lain, renungkan cinta Tuhan yang tanpa syarat mencintai kita, mau berkorban, memberikan dirinya untuk orang yang dikasihi, yang dicintai, yaitu pasangan kalian. Jika cinta yang tanpa syarat ini kalian hidupi dalam bangun sebuah rumah tangga, niscaya apa yang kalian cita-citakan, kalian rindukan, rumah tangga bagaikan surga yang ini, itu akan terwujud ketika cinta kasih Allah itu mengubarkan cinta kalian dalam diri kalian berdua. Perkawinan gereja Katolik itu adalah janji kesepakatan atau komitmen berdua, komitmen yang tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mencintai, untuk saling mengasihi dan setia satu dengan yang lain dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam situasi apapun. Dan kesepakatan ini diucapkan di hadapan kedua saksi, kedua orang tua, di hadapan pejabat gereja resmi. Dalam hal ini adalah pastor yang memberkati saya. Dan secara khusus itu kalian ucapkan di hadapan Allah Maha Kudus, di hadapan Allah sendiri. Ingat ya, ini yang membuat perkawinan gereja Katolik itu sakral, kudus. Dan ini menjadi kesepakatan kalian juga, betul? Perkawinan ini
adalah kesepakatan kalian berdua, betul? Bukan karena kedua orang tua? Bukan. Karena kesepakatan mereka berdua. Karena tanpa adanya kesepakatan tidak ada yang namanya perkawinan. Dan juga bahwa kesepakatan ini kalian landasi dengan cinta kasih seperti yang kalian utarakan di hadapan kami berdua. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Mulai sekarang sampai kapan? Sampai memisahkan. Sampai maut memisahkan. Mendengar Bapak Ibu? Amin. Amin. Kita amin semua. Ya. Inilah fondasi perkawinan yang terus dihidupkan di hayat. Pertama, kesepakatan yang akan kalian ucapkan di hadapan Allah. Ini awal sebuah perkawinan dengan adanya kesepakatan dan cinta kasih yang kalian rasakan, yang kalian akan wujudkan dalam rumah tangga mulai sekarang dan sampai akhir hayat. Dan yang ketiga, fondasi yang ketiga tentunya pentingnya adanya komunikasi. Komunikasi bukan dengan emosi, bukan dengan marah, tapi dengan hati yang penuh kasih. Ya, kalau tadi kalian masih diselimuti dengan emosinya masing-masing ketika ada persoalan, sekarang hadapi dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan emosi lagi. Ya, pentingnya kalau hati penuh kasih, juga pentingnya kalian tidak hanya mengandalkan kekuatan kalian sendiri, tapi juga harus mengandalkan kekuatan campur tangan Tuhan lewat doa kalian berdua. Ya, pentingnya doa dalam sebuah rumah tangga ya didasari dengan doa bersama Tuhan. Jadi ketika kalian sudah resmi diberkati pernikahan kalian, kalian terus membangun rumah tangga kalian dengan hidup doa bersama. Bisa pagi sebelum kalian bekerja berdoa, kemudian ketika mau tidur berdoa bersama. Ya, artinya bahwa kalian tidak hanya mengandalkan kekuatan kamu sendiri dalam rumah tangga, tapi kalian terus mengandalkan kekuatan campur tangan Tuhan di dalam. Kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Ya. Maka hati-hati kalau keluarga sudah tidak lagi berdoa bersama. Kalian ingin bahagia semua dalam rumah tangga kalian? Atau hanya suaminya saja? Atau hanya istrinya saja? Hah? Ingin bahagia semua? Ingin selamat semua? Ya. Maka datangkan sang sumber kebahagiaan itu bersama-sama. Datangkan sang sumber keselamatan itu bersama-sama lewat permohonan, lewat doa bersama dengan keluarga. Saya seringkali juga merenungkan, mengilustrasikan kekuatan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam peristiwa perikop ketika Santo Petrus mengarungi sebuah danau yang luas atau lautan yang luas. Nah, baterainya itu dihantam oleh ombak yang besar, badai yang dahsyat. Hampir-hampir baterai itu tenggelam karena badai. Bahkan seluruh yang ada di dalam baterai itu bisa tenggelam ke dalam. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia tidak bisa menghentikan badai itu. Dan dia juga tidak mengharapkan badai itu datang. Tapi badai itu sekonyong-konyong datang menghantam baterai. Dia tidak bisa menghentikan. Yang dia lakukan adalah menghadirkan Tuhan di dalamnya.
Mereka berdoa supaya Tuhan datang hadir dan meredakan badai itu. Ketika dia mohon, Tuhan datang, dia menyadari Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mohon supaya badai itu dihentikan. Dan Tuhan hadir, badai itu reda, dan bahtera serta seluruh yang ada di dalamnya mengalami keselamatan. Inilah kekuatan Tuhan ketika kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, perjalanan rumah tangga kita. Semoga Ran dan Tias selalu menghayati dan menghidupi pondasi-pondasi yang sudah kalian siapkan agar rumah tangga kalian tetap kuat dan kokoh, dan tentunya di dalam rumah tangga kalian pun merasakan kebahagiaan, merasakan keselamatan, karena di dalamnya ada Tuhan. Tuhan memberkati. Saya persilahkan kedua saksi untuk mendampingi doa mempelai. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Yesus Sakrus Bayu Putra Pratama, adakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya sungguh. Bersudahkah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercaya Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Bersudahkah saudara mengasihi dan menghormati Yulita Purwaning Tias sebagai istri saudara sepanjang hayat? Ya, saya bersedia. Yulita Purwaning Tias, adakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Bersudahkah saudari mengasihi dan menghormati Fransiskus Saverus Bayu Putra Pratama sebagai suami saudari sepanjang hayat? Bersudahkah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercaya Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya.
Yesus Saverus Bayu Putra Pratama memilih engkau Julita Purwani Tias sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Purwani Tias, memilih engkau Franciscus Saverus Bayu Putra Pratama sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung maupun malam, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau di sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Franciscus Saverus Bayu Putra Pratama, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Julita Purwani Tias, terimalah lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Julita Purwani Tias, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Franciscus Saverus Bayu Putra Pratama, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaanku kepadamu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rang, sekarang bukalah kerudung istrimu. Terus kamu diam. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta kasih. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Saya persilahkan kalian berdua untuk mohon doa restu kedua orang tua kalian demi perjalanan hidup yang sudah kalian lalui.
Ya Bapa, sudilah menyucikan kitab suci, salib dan rosario ini. Limpahkanlah kurnia berkat-Mu atas saudara-saudari ini yang ingin mendalami kabar gembira yang tertera dalam kitab suci. Rela berkorban sebagaimana makna salib putra-Mu. Berilah supaya mereka penuh harapan memohon pertolongan Santa Maria melalui rosario. Semoga Allah yang berbelas kasih memupuk dan menguatkan ikrar kesalahan anak-anak-Mu dengan berkat, supaya anak-anak-Mu menjalani hidup di dunia tanpa celah dan kelak memperoleh hidup bahagia abadi di dalam kerajaan di surga. Yesus Tuhan dan pengantara kami. Saudara kasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan memutuskan cinta Fransiskus Saverius Bayu Putra Pratama dan Sumita Purwaning Tias dan cinta istimewa. Maka sambil mengenangkan beberapa kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, mana kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Fransiskus Saverius Bayu Putra Pratama dan Julita Purwaning Tias yang baru saja disatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan dapat menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka
Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita lanjutkan persiapan bersama. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah berkat yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah
yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak kami menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan mandat pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Akulah misteri iman kita. Haleluya,
kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, akan Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingat juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu Ingatlah ya Tuhan akan hamba-Mu Franciscus Xaverius Bayu Putra Pertama dan Julita Purwaning Tias yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, semoga kami pun semua berkenan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimalah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan